Dan saya yakin dari pemerintah daerah pun seperti kemarin dari LPPKS kalau Ibu Sekdes. Jadi biasanya prioritas untuk menjadi kepala sekolah yang dihabiskan dulu. Rame banget suasana. Oke, selamat siang Bapak Ibu guru dan saya dari kelompok 3 meskipun terakhir tapi kita kayaknya pertama. Biar enak ya Pak. Bapak Ibu, kami akan mempresentasikan hasil tadi visi guru negara dan prakasa perubahan sekolah. Visinya terwujudnya murid yang batik. Apa itu batik? Nanti kita akan jelaskan. Yang itu ya? Perubahan yang pertama menyelenggarakan kegiatan yang religius. Kita tahu religius itu yaitu kita menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya yaitu ya Pak di misalnya judulnya kuliah subuh atau manfaat dari sholat subuh gitu. Biasanya itu nanti presentasiin Wajib beta. siswa yang kedua misalnya Iya. apa, siswa ketiga apa. Nah, jadi kan dengan kayak gitu kita bisa banyak literasinya ya. Jadi setelah 30 berarti dalam berapa minggu gitu kita membaca sinopsisnya, buku itu isinya seperti itu. Ya semoga bisa berjalan nanti saya juga insya Allah akan melakukan. Kemudian yang kedua energi. Nah, seperti Bapak Ibu tahu ya, di sekolah siswa itu energik gitu untuk di dalam organisasi, di dalam keseharian. Dari pertama masuk sekolah aja salaman ke guru depan ada penyambutan itu udah energik gitu. Dari rumah mereka udah berniat saya ingin belajar, saya ingin sukses, saya ingin itu mindset siswa harus seperti itu. Kemudian yang terakhir sukses gitu. Iya sukses. Sukses dalam arti terlaksananya kegiatan program sekolah secara tuntas. Jadi misalnya ada program sekolah, misalnya ada infak Jumat ya, ada Jumat bersih di SD biasanya ada bersih ya. Kalau Jumat kebersihan dulu gitu. Kalau di SMP biasanya ada kebersihan. Jadi yang laki-lakinya sholat Jumat, yang ibu-ibunya yang perempuan, kenapa saya belum dibantu? Dan siswa perempuannya itu kebersihan. Jadi diajarkan kalau di saya biasanya memasak apa, kemudian cara pakai hijab yang baik dan benar. Kalau enggak perawatan wajah sehari-hari, misalnya skincare, rutinitas skincare rutinity gitu. Benar nggak berbahasa Inggris? Iya seperti itu. Jadi siswa dibuka mindsetnya, ini anak-anak belajar kemudian kayak gini, bagaimana cara pembersihan wajah yang baik dan benar. Misalnya pertama pembersihan, peeling itu untuk membuka sel kulit yang mati. Habis itu dimasak, siram komedo, terus habis itu masker. Jadi siswa itu diajarin cara makeup natural, dan kami kalau biasa ada cuma bersih ya. Jadi siswanya semuanya kebersihan, mungkin semua kelas ya, kelas 1 sampai 6 dan gurunya juga membantu. Mungkin seperti itu aja. Ada yang boleh menambahkan silakan. Iya. Dan yang sudah diantisipasi dalam penerapan hari cinta bahasa daerah setiap hari Sabtu. Tentunya segala program ada kendala ya Bapak Ibu. Nah, antisipasinya yang pertama yang sudah saya lakukan adalah ya gurunya belajar dulu. Maksudnya tuh gurunya membiasakan dulu. Itu kan penerapannya baru-baru ini sekarang Bu. Cuma sudah saya canangkan ketika masih berjalan di mulai budaya positif di 1.4 mungkin sekitar 2 minggu sebelumnya. Ya untuk antisipasinya ya tadi yang saya sampaikan ada bapak ibu guru yang di SD saya itu karena mungkin nggak semuanya bisa ya Bu, maksudnya belum semuanya lancar, jadi antisipasinya belajar dulu seproporsinya masing-masing bisanya itu seperti apa. Terus untuk kendala di siswanya ya saya juga sebisanya saja dulu dengan misalkan kalau anak-anak kan terbatas, masih sangat terbatas, jadi ya semampunya siswa yang penting sedikit-sedikit kita coba untuk merubah suatu disiplin baru yang memungkinkan siswa untuk lebih mengenali bahasanya atau bahasa daerahnya. Yang kedua, bagaimana ini terkait dengan pertanyaan ini ya, bagaimana penerapan sehari tanpa plastik
sedangkan menjual es memakai plastik. Iya benar. Bawa ini tumbler, bawa Tupperware. Betul ya Bapak Ibu, kita tahu bersama mungkin tidak akan lepas dari plastik untuk suatu sekolah ya siswa-siswanya. Namun yang sudah saya canangkan ini, pertama untuk sarapannya membawa bekal dari rumah dengan dengan membawa box ya, membawa box. Lalu bagaimana untuk yang minumnya, terutama minum ya saya mencerpon sih nggak pakai pul ya. Kenapa alat minum ya? Jadi saya Tumbler. khususnya di kelas saya sendiri khusus untuk sehari itu anak bawa tumbler terbuka. Tumbler. Jadi kalau misalkan mau beli es, ya sudah dibawa ininya, terus dibawa ke tukang esnya, dimasukkan mau teh jus ya teh dimasukkan ditaruh di situ. Nah, ini lebih ke siswanya. Isi ulang ya, kayak Bapak maca. Ibu, kalau undangannya Kayak oca. tetap, tapi untuk keefektifannya ya masih belum maksimal ya, karena memang hanya di kelas saya sendiri baru Harus di ini itu. dulu. Pas upacara harus disosialisasiin. Udah Bu, kelas olahraga tanggung jawab bisa sekolah. Bukan riset. Saya paling laris di kelas ini. Oh iya ada 2. Alhamdulillah. 2 komentar. Ya. Mengatakan Ibu Rika ya. Iya. Saya yang pertama akan menanggapi dari Pak Adi, yaitu apa langkah yang paling penting untuk merumuskan visi sekolah. Berarti ini masih berkaitan dengan 1.3. Iya, kita sudah melangkah ke budaya positif, akan tetapi ini masih berkaitan dengan 1.3 yaitu visi. Yang pertama seperti di langkah PI kemarin ya, pendampingan individu. Ya, PI 2 kemarin kita kan belajar untuk merumuskan visi. Yang pertama dilakukan adalah mengisi kalimat-kalimat rumpang. Seperti juga, maaf saya terlalu bersemangat Bapak Ibu. Gak apa-apa Bu Haji, malah bagus Bu Haji. Dari kalimat-kalimat rumpang tersebut itu sebenarnya berkaitan dengan baja, ya, yaitu buat pertanyaan, ya apa yang kita inginkan dari murid-murid kita, gitu kan ya. Ya. Terus ambil pelajaran, Gali mimpi, jabarkan dan rencana. atur eksekusi. Wih, mantap Bu Haji. Nah, ini sebenarnya populer dengan analisis SWOT ya, yaitu Iya. strength, weakness, Opportunities, Akan track, tetapi di guru pembelajaran tantangan. ini, kita lebih fokus ke kekuatan gitu. Iya. Tidak fokus ke weakness dan traits, akan tetapi kita fokus ke strength. Itu di dalam Kekuatan, ya. merumuskan visi sekolah. Tepuk tangan dulu dong. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, dari Pak Daswan. Terima kasih Pak Daswan dari SMA 1 SMK 1 Rosaran. Bagaimana strategi untuk membuat keyakinan kelas di seluruh kelas? Ini kan ke kepala sekolah, gitu kan ya. Jadi yang selama ini diterapkan yaitu tata tertib sekolah, bukan keyakinan kelas ataupun iya. keyakinan sekolah. Iya. Bagaimana caranya? Yaitu kepala sekolah memberikan sosialisasi kepada guru-guru, gitu kan ya, tentang pentingnya keyakinan kelas. Jadi melalui kepala sekolah, CGP mengungkapkan ini loh Pak, kelebihannya kita menerapkan keyakinan kelas daripada tata tertib atau peraturan sekolah. Begitu Kalau ya, tata Pak? tertib, ini anak kesal. Sama kayaknya PP. membuat coba pakai kanvas baja, kemudian merumuskan apakah visi sekolah kita akan berubah atau tidak, apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh sekolah atau belum, karena ya tadi banyak sekolah yang isinya religius padahal di sekolahnya nggak ada sekolah, nggak ada masjid gitu. Atau Cuma 10%, 20% yang sholat. ya, Ya kan, Pak? hanya 20% yang sholat dan seterusnya. Jadi pencapaian ke arah sana belum ada. Terus kemudian juga tadi sekolah ini ternyata
masyarakat. Nah, Bapak Ibu kan sudah dilatih untuk mulai berpikir berbasis potensi. Jadi ketika kotor tadi, ketika banyak sampah berserakan tadi, bukan kemudian menjadikan sebuah oh ini kelemahan kita gitu. Bisa diisi dan bisa dibawa pulang. Jadi pada dasarnya prinsip seperti itu kita punya ide lain juga banyak sebenarnya untuk siswa gitu ya. Kayak kemarin juga ada juga Bapak Ibu PP, begitu juga dengan CGP Angkatan 7, guru-guru hebat yang ada di sini. dari sini dulu Pak ya? Ya boleh. Ya, Terima kasih Pak Di. Mangga teman-teman ada yang barangkali memberikan pandangan. Ya kita ini aja sharing. Mangga Bu Rina. Terima kasih Pak. luar biasa. Pak Adi kan dari bilang jangan susah. Iya. Ya mungkin perbedaan interaktif dan inovatif. Nah interaktif itu adanya timbal balik antara guru dan siswa atau murid ya Pak. Jadi guruku bisa membangun kelas menjadi semenarik mungkin. Jadi siswanya tidak cuma diem aja, tapi ada interaktif ya. Mungkin Luar biasa. nah, caranya bagaimana? Caranya menggunakan kata PD berkelompok tuh Pak. Nanti kan ada apa? Kerjasama juga terbentuk ya. Terus bekerja kelompok, terus nanti maju ada apa? Sikap percaya diri juga ada. Pakai KPD, kita pakai KPD ya. Terus yang kalau apa inovatif, jadi seorang guru itu harus mempunyai sikap untuk membangun pembelajarannya semenarik mungkin itu bagaimana. Jadi kita jangan cuma duduk terus menerangkan, tapi kita juga pakai sarana dan prasarana. Contohnya PPT. ya, kalau mungkin nih Pak, karena saya guru PJOK tidak punya peti lompat, saya pakai meja dan kursi. Udah inovatif dong. Ya. Kardus. Pakai balon ya Bu. Ya, pakai balon. Jadi pengalaman siswa kami itu perempuan itu tidak mau main voli. Voli itu saya ganti pakai balon dan pakai bola plastik. Kemudian yang sudah mahir, kemudian pakai bola yang benar ya seperti itu. Asli. Pak. Jadi seperti itu ada yang menunggu. Izin menambahkan, ya, terima kasih Pak Adi ya, izin menambahkan Bapak Ibu. Nanti terkait kalau kreatif, mungkin kita tahu bersama.